Halo, nama saya Sansan, umur saya 33 tahun. Saya ada dua masalah sebelum konsumsi laminin. Yang pertama, saya suka pegal-pegal dan kalau dipegang itu di bawah jaringan kulit saya itu pembuluh darahnya itu banyak sumbatan. Jadi kalau ditekan itu kayak banyak yang bantalan-bantalan kecil seperti itu. Dan itu setelah saya konsumsi laminin kira-kira 2 minggu, pegal-pegalnya berkurang, baru saya pegang dan setelah saya pegang ternyata sudah lancar gitu, terutama bagian paha dan betis itu yang paling pegal itu hilang gitu. Nah, terus satu lagi, rambut saya itu rontok parah sekali, udah kira-kira 1 tahun. Jadi setelah ngelahirin punya anak, wah rontok gitu ya. Nah, dan rontoknya itu kebanyakan tuh dari sini, jadi kelihatan sekali gitu kalau sama teman-teman. Aduh, malu banget. Dan saking keselnya saya sampai hitung rontokan rambut saya itu setiap kali keramas itu ternyata saya hitung 150 lah kurang lebih. Aduh. Nah, dari sejak saya hitung itu, karena saya sayang, saya sampai kumpulin rambut saya itu kira-kira 4 bulanan ini saya kumpulin dan aduh, mungkin bisa jadi konde gitu ya. Banyak sekali rambutnya saya kumpulin dan saya bingung gitu, nggak tahu harus gimana. Udah pakai segala macam shampoo tetap nggak bisa, tetap rontok. Ganti shampoo pencegah rontok tetap rontok. Dan akhirnya saya minum laminin rutin gitu ya. Setelah 2 minggu saya terusin 3 minggu, dan yang saya sadar tuh di minggu ketiga gitu, setiap kali keramas saya lihat rontokan rambut saya semakin berkurang karena saya kumpulin, saya sadar. Dan di minggu keempat saya hitung itu kira-kira rontoknya hanya sekitar 20 helai, dan ini kira-kira udah 1 bulan lebih. Sekarang itu rontoknya benar-benar sedikit kalau keramas, dan kalau nyisir yang tadinya sekali nyisir tuh banyak sekali rontoknya, sekarang kalau saya sisir itu nggak ada yang rontok, dan saya seneng banget gitu nggak ada yang rontok. Jadi terima kasih sekali laminin. Saya Ibu Yesi Novita. Saya mengalami penyakit sinusitis dan polip kurang lebih selama 2 tahun belakangan ini. Yang saya rasakan sakit kepala, sinus, hidung tersumbat. Kurang lebih 1 tahun ini saya sudah tidak bisa bernapas lewat hidung, tetapi melalui mulut. Dan saya kalau tidur berdekur keras, dan juga kalau berbicara suara agak sengau. Sebelumnya ini saya berobat ke beberapa dokter spesialis THT, tetapi dokter itu menganjurkan saya operasi. Setelah itu, dan juga saya bertemu dengan saudara saya, dia menawarkan produk Laminin. Saya coba 1 box. Setelah saya konsumsi, perubahannya hidungnya ingus yang keluar dari hidung saya sudah agak mengecer dan gampang keluar. Biasanya sulit untuk keluar. Kepala yang dulunya sakit agak berkurang sedikit demi sedikit. Tidur tidak mendekur lagi, dan suara sengau saya kembali normal setelah saya konsumsi 2x2, lalu saya tingkatkan 2x3, dan sekarang saya 2x5. Mungkin karena pengobatan untuk polip yang sebelah kanan saya susah keluar, lendirnya itu agak mengental seperti jelly. Setelah saya konsumsi 2x5 itu, lendirnya agak lebih mengecer seperti itu. Perkenalkan, nama saya Yunita. Pada kesempatan ini saya mau membagikan kesaksian tentang produk Laminin. Jadi sebelum minum Laminin ini, saya punya sakit MA dan pori-pori muka saya itu sangat besar. Ya, saya MA itu hampir tiap hari ada keluhannya mual, ntar saya merasa asam lambungnya tinggi. Nah, setelah saya minum Laminin ini ternyata sangat nyaman gitu, badan saya juga rasanya enak, nggak pernah ada keluhan-keluhan lagi gitu kan. Terus saya juga kram, kaki saya tuh hampir tiap malam itu kan tidur itu kram dan hampir terbangun. Sampai terbangun itu sekian detik baru kramnya hilang. Tapi setelah saya konsumsi Laminin, kramnya itu nggak ada lagi. Jadi saya juga heran ya, kan pertama saya nggak ngerti gitu, pikir buat lambung, buat stamina aja, ternyata bisa buat lambung, kram, dan pori-pori muka saya. Banyak orang-orang yang bilang katanya pori-pori muka mengecil gitu.
Nama saya Audrey, saya dari Bandung. Jadi 4 bulan yang lalu saya didiagnosa sama dokter terkena sinusitis. Waktu itu saya nggak bisa tidur selama 2 minggu. Nah udah gitu saya harus pergi ke Singapura. Jadi saya ditawarin sama seseorang untuk mengkonsumsi Lamine ini. Akhirnya saya mengkonsumsi Lamine. Itu saya minum pagi sebelum beraktivitas. Jadi bangun pagi langsung saya minum Lamine itu 1. Selama 1 harian itu saya di Singapura. Pergi seharian ada di tempat ber-AC. Itu nggak sama sekali tidak mampet hidungnya. Padahal sebelumnya 2 minggu saya tidak bisa tidur sama sekali karena kedinginan dan hidung tuh mampet terus. Dan waktu malamnya saya minum lagi sebelum tidur 1 kali. Saya bisa tidur. Dan itu saya minum selama konsumsinya cuma 2 minggu aja, 2 kali 1. Tapi itu terus sampai sekarang udah 4 bulan. Sinusitisnya udah gak pernah kambuh. Udah gitu sebelumnya juga saya selalu sakit kalau menstruasi. Sekarang sudah minum Lamine, udah gak pernah sakit lagi selama menstruasi. Itu aja, terima kasih. Nama saya Rasid Aziz. Pada awalnya di mata saya itu ada semacam bayangan. Saya pernah bertanya kepada kakak saya, kebetulan dia dokter mata. Beliau mengatakan bahwa di belakang retina itu, kalau mamanya itu tanda prakatarak, itu sudah mengeras. Setelah itu kembali melunak. Jadi akhirnya saya memahami bahwa dengan mengkonsumsi Lamine ini, organ mata saya sudah mulai mulai normal. Mungkin itu saya dari saya. Memang Lamine benar-benar hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benyamin. Saya sudah tua, sudah berusia 71 tahun. Kemudian sebagaimana biasanya kalau orang yang sudah setua saya ini, biasanya kalau malam kadang-kadang sulit tidur, kemudian juga tengah malam suka terbangun sampai 2-3 kali. Nah, kemudian suatu saat saya diperkenalkan dengan Lamine ini, lalu saya coba konsumsi dengan dosis 2x2. Nah, kemudian beberapa hari kemudian saya merasakan bahwa tidur saya lebih nyenyak. Kemudian juga malam hari saya juga seringkali tidak terbangun, bahkan terbangun cuma hari sudah pagi. Kemudian yang saya rasakan lagi, selain daripada tidur lebih berkualitas, biasanya kalau saya keramas itu rambut itu pada rontok. Nah, kemudian sudah saya konsumsi ini kurang lebih seminggu, ternyata rambut saya sudah tidak rontok lagi, ya. Jadi ini ada kemajuan juga untuk rambut bisa tumbuh lagi. Hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga yang saya rasakan adalah bahwa pencernaan saya lebih baik. Saya biasanya agak sulit untuk BAB, tapi ternyata sekarang bisa 1 hari sampai 2-3 kali BAB-nya. Biasanya cuma 1 kali. Lalu hal yang ketiga adalah yang saya rasakan lagi bahwa saya merasakan lebih sehat sekarang, ya. Biasanya kalau saya beribadah pada hari Minggu itu kadang-kadang saya kalau dengan mendengarkan khotbah kurang konsen karena saya seringkali ngantuk. Tapi sekarang saya sudah tidak ngantuk lagi. Hai everybody, saya Yani, umur 30 tahun. Saya Hari, ini istri saya Yani, ya. Ini istri saya menderita stroke karena pendarahan saat melahirkan. Dokternya itu terlambat datang, ya. Jadi dia telat karena macet, itu udah kontraksi. Jadi istri saya itu pendarahan di otak. Dia koma 26 hari di rumah sakit. Terus sempat ketempurung kepalanya itu dibuka, operasi pembersihan darah dan lain-lain gitu. Itu dia 26 hari di rumah sakit koma, sekitar 3 bulan sadar. Itu pulang dari rumah sakit sadar itu dalam keadaan setengah sadar, jadi nggak diajak ngomong, nggak nyambung gitu. Waktu itu dokter udah memvonis nggak akan ketolong. Jadi istri saya itu 1,5 tahun tidak mens. Sedangkan yang dokter akupuntur itu bilang kalau dia mens itu pembekuan di otaknya akan luruh gitu, akan lebih cepat pulihnya.
keadaannya waktu itu susah mens, juga susah buang air besar, susah buang air kecil semuanya. Jadi sudah bermacam-macam obat dicoba, obat medis, obat godokan, obat dari Shinsei-nya juga udah dicoba semua macam, sampai akhirnya teman saya mengenalkan laminin. Sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelah mencoba laminin, istri saya puji Tuhan ini mens. Saya langsung kasih tahu ke dokter akupunturnya tuh, "Oh dok, istri saya ini mens." Wah, kata dokternya, "Ya bagus, berarti nanti pasti akan ada kemajuan." Sebelum mens itu perubahan kemajuannya yang lainnya itu dia ingatannya tuh mulai pulih perlahan. Biasanya setelah sakit itu hari ini melakukan hal apa, 1 jam kemudian udah lupa gitu. Ini dia bisa ingat, oh kemarin kemana, dia ingat. Terus dia ketemu orang di jalan, oh ini ya. Jadi dalam hal ini yang rusak itu ingatan memori yang present ya, yang saat ini berlaku, bukan yang past time ya. Ya puji syukur sih udah ada kemajuan. Saya tetap coba laminin dan berharap ke depan akan lebih baik lagi gitu. Selamat siang, nama saya Andreas. Tahun 2013 saya ke acara pernikahan adik saya ke Jambi, dan sana kaki saya bengkak gitu. Dan juga saya udah mulai panas dingin. Terus saya masuk ke rumah sakit di sana. Pulangnya saya ke rumah sakit yang lain juga di Jakarta. Nah di sana dibilang katanya ini udah gagal ginjal dan juga mesti cuci darah. Saya sudah bikin operasi untuk alatnya, bikin juga, dan juga udah bikin simino juga, dan juga seminggu 3 kali saya cuci darah. Dan sebenarnya saya pakai kursi roda, nggak bisa buang air besarnya, nggak lancar, susah buang air kecil juga. Terus saya konsumsi laminen 2x3. Kita perlahan-lahan saya mulai bisa berjalan, dan juga air pipi saya mulai banyak, dan juga nafsu makan bertambah, dan hemoglobin saya bertambah juga, naik tinggi gitu. Dan juga teman-teman saya bilang, kok agak seger ya, beda ya gitu, kayak orang sakit gitu. Biasanya orang sakit ginjalnya lemas, pucat, tapi ini enggak nih.